semuanya sudah bersaksi nih. KPU bersaksi bahwa tuduhannya Roy tidak benar. Sama pasangan capres-cawapres yang lain bersaksi bahwa sama, Roy Suryo tidak benar. Terakhir adalah para stasiun TV penyelenggara secara langsung juga bersaksi bahwa itu tidak benar. Maka kurang apa lagi? Menurut saya Roy Suryo layak untuk dipidanakan. Stasiun TV penyelenggara debat buka suara soal Gibran menggunakan 3 mikrofon. Oke ya, ini berita kelanjutan dari polemik tuduhannya Roy Suryo kepada Gibran dan kepada KPU, yang dia menuduh KPU tidak adil karena menuduh KPU memperlakukan Gibran tidak sama dengan cawapres yang lain terkait dengan mikrofon yang digunakan pada saat debat cawapres kemarin. Roy Suryo dalam cuitannya menuduh bahwa Gibran memakai 3 mikrofon yang berbeda, dan itu menurutnya adalah sikap tidak adil dari KPU. Dan ini cuitan dan tuduhan yang sangat gegabah dari seorang Roy Suryo, mantan menteri ya. Orang intelek lah ya, bukan orang bodoh, bukan orang tidak berpendidikan, berani melontarkan tuduhan sebelum dia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi, hanya dari asumsi. Maka ini fatal, dan dia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya atas hal-hal yang kayak gitu. Itu tuduhan-tuduhan berbau fitnah itu dia pernah dipenjara dan kali ini diulangi lagi. KPU telah memberikan klarifikasi bahwa itu tidak benar, bahwa itu fitnah, Roy Suryo fitnah, Roy Suryo hoax. Itu yang ngomong ketua KPU-nya langsung, Hasyim Asy'ari. Kemudian selain itu, salah satu kandidat cawapres yang lain, yakni kalau tidak salah Pak Ganjar Pranowo, juga membantah apa yang dituduhkan KPU. Pak Ganjar berkomentar ketika diwawancara oleh wartawan bahwa itu tidak benar, bahwa mikrofon yang dipakai oleh Gibran sama dengan mikrofon yang ia pakai, tidak ada bedanya. Begitu juga oleh Pak Mahfud MD, begitu juga oleh Caimin, semuanya sama. Itu kemarin ya sudah dibantah tegas oleh Ganjar Pranowo dan menyayangkan atas tuduhan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah, kali ini yang bersaksi adalah stasiun TV-nya, stasiun TV yang bekerja sama dengan KPU menayangkan secara langsung debat terbuka pasangan capres-cawapres. Stasiun TV penyelenggara debat buka suara soal Gibran gunakan 3 mikrofon. Begitu judulnya, ini Detik. Stasiun TV penyelenggara debat kedua Pilpres 2024 buka suara terkait polemik 3 mikrofon yang digunakan cawapres nomor urut 2 Gibran saat proses debat berlangsung. Pihak stasiun TV memastikan tidak memberikan keistimewaan bagi salah satu peserta debat. Oke. Konsorsium penyelenggara yang terdiri dari Transmedia, Kompas TV, dan BTV tidak memberikan keistimewaan atau preferensi perlakuan pada calon manapun. Bunyi keterangan stasiun TV penyelenggara yang dibagikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada hari Senin kemarin. Stasiun TV penyelenggara memastikan debat dilaksanakan terbuka dengan arahan dari KPU. Mereka mengatakan debat dilaksanakan juga setelah berdiskusi panjang dengan tim pasangan calon, mulai dari materi debat hingga jenis mikrofon yang digunakan. Prinsip utama yang dimintakan KPU adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta untuk memastikan pesan dalam debat sampai pada publik dengan cara sebaik-baiknya. Ini termasuk jatah waktu penyampaian, jumlah tim mendukung, sampai dengan tone dan volume mikrofon paparnya. Selain itu, pihak stasiun TV penyelenggara mengungkap jika semua cawapres memang mengenakan 3 mikrofon. Hal itu bertujuan untuk antisipasi jika ada salah satu mikrofon yang tidak menyala. Berikut ini 3 lapis device yang dimaksud.
Satu mikrofon skin tone countryman yang menempel di pipi melalui cantolan telinga dan kabelnya melingkar di belakang leher, serta transmitter body pack yang dipasang di celana atau pinggang bagian belakang atau saku celana peserta. Nah, makanya kan ada foto yang dibagikan juga kan, di belakang pinggangnya Gibran nampak kayak buku gitu ya, ya itulah. Tapi kemudian di framing yang politik yang mencari-cari kesalahan orang lain. Dikira apa gitu. Yang kedua, clip on body pack. Menempel di baju juga dengan transmitter body pack yang dipasang di celana atau pinggang bagian belakang atau saku celana peserta. Tiga mikrofon tangan WHM atau wireless handheld mikrofon diletakkan di tiap podium peserta. Lebih lanjut, pihak stasiun TV penyelenggara mengungkap dari hasil evaluasi debat perdana, KPU meminta untuk disiapkan antisipasi akses audio berlapis. Hal itu guna memastikan problem audio tidak terjadi. Oke ya, semuanya sudah bersaksi nih. KPU bersaksi bahwa tuduhannya Roy tidak benar. Sama pasangan capres-cawapres yang lain bersaksi bahwa sama Roy Suryo tidak benar. Terakhir adalah para stasiun TV penyelenggara secara langsung juga bersaksi bahwa itu tidak benar. Maka kurang apa lagi? Menurut saya Roy Suryo layak untuk dipidanakan, layak untuk dipolisikan biar dia tidak meneruskan perbuatan-perbuatan bikin gaduh semacam ini. Apalagi dia pernah dipenjara atas kasus yang serupa. Ini dampaknya sangat fatal menurut saya loh ya. Dampak fatal kepada Gibran karena yang dalam kasus ini yang dituduhkan Gibran. Dan juga kepada KPU. Ini dan potongan screenshotannya Roy Suryo ini sudah dikemas sedemikian rupa, di framing, dibikin video, disebarkan di berbagai kanal media sosial, seolah-olah bahwa itu benar. Ini akan menanamkan kebencian publik kepada Gibran, kepada KPU, menanamkan ketidakpercayaan kepada KPU. Dan ini kalau dibiarkan fatal menurut saya, karena akan menanamkan virus-virus tidak percaya kepada publik atas kinerja KPU. Kalau ini dibiarkan meluas, berbahaya. Besok ketika ada satu hal, ini akan memori itu akan muncul, pantas layak ini. Jago saya kalah karena memang KPU tidak adil. Pantas dimenangkan karena ada perlakuan istimewa kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Maka saya sepakat dengan apa yang kemarin disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran agar dilaporkan Roy Suryo ini. Agar KPU melaporkan. Menurut saya tidak hanya KPU yang bisa melaporkan, tapi kubunya TKN juga saya kira bisa juga melaporkan karena merugikan calon wakil presiden yakni Gibran. Sepakat biar publik tahu bahwa framingan yang selama ini berjalan yang sudah menyebar luas itu tidak benar. Diganti dengan informasi yang tegas atas video yang beredar sebelumnya bahwa itu fitnah. Buktinya fitnah ini dilaporkan ke polisi. Kalau perlu tangkap Roy Suryo itu. Karena ini bukan main-main, ini bukan main-main, ini perhelatan pemilu, perhelatan pesta demokrasi yang akan menentukan nasib kepemimpinan nasional setelah pemilu itu. Ketika sudah dicemari dengan fitnah framing begini, ini dampaknya luar biasa. Kalau publik tidak percaya, publik suatu saat bisa marah, bertanggung jawab ini orang-orang penebar hoax terkait pemilu ini. Dan saya berharap aparat kepolisian bisa bersikap tegas kepada siapapun, orang-orang kelompok yang sengaja menebarkan hoax, fitnah, apapun bentuknya yang bertujuan untuk membuat gaduh jalannya pemilu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.